Dan sebelumnya dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit sempat menyinggung soal inkonsistensi keterangan dari Divisi Humas Mabes Polri. Ya, Kapolri menyebut inkonsistensi keterangan dari Divisi Humas Mabes Polri ini salah satunya disebabkan karena kekurangan bahan informasi. Kinerja Divisi Humas Mabes Polri ini pun turut dikritisi anggota Komisi 3 DPR RI. Dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua, Divisi Humas Mabes Polri menggelar konferensi pers pada 11 Juli, yakni 3 hari setelah kejadian penembakan di Duren 3, Jakarta Selatan. Keterangan Karopemnas Humas Mabes Polri Brigjen Ahmad Ramadan sempat menjadi sorotan karena tak konsisten saat menerangkan kronologi kejadian. Kapolri Jenderal Listio Sigit menilai inkonsistensi itu terjadi karena kurangnya pelimpahan bahan terkait kasus ini. Ditambah adanya upaya penyelipan skenario karangan Irjen Verdi Sambo. Saat itu Karopemnas terkesan kurang menguasai materi karena mendapatkan bahan informasi yang tidak utuh dan telah direkayasa oleh personil di Propam Polri. Menurut anggota Komisi 3 DPR RI, Trimedia Panjaitan, kinerja Divisi Humas Mabes Polri harus dibenahi. Bahkan menurutnya kinerja Divisi Humas terburuk selama 5 tahun terakhir. Trimedia heran Divisi Humas mampu memberikan keterangan yang belum lengkap kepingan peristiwanya. Ketidakberanian hati-hati dong menyampaikan ke publik, apalagi sebuah peristiwa pidana di rumah jenderal berbintang 2. Dan dia harus tahu publik ini kritis. Kalau belum siap bahannya jangan press conference. Dan dia juga harus tahu banyak orang yang mengetahui, terutama para ahli atau orang-orang hukum, mana ada konferensi pers nggak ada barang bukti. Lebih lanjut, Trimedia menilai hal ini harus jadi pembelajaran total bagi Divisi Humas Mabes Polri, khususnya soal prinsip keterbukaan dan kehati-hatian pemberian informasi kepada masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Dan informasi selanjutnya, anggota DPRD Kota Palembang yang menganiaya seorang wanita akhirnya ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya pelaku menganiaya korban saat akan mengisi bahan bakar di SPBU karena tak terima diprotes saat menyerobot antrean. Anggota DPRD Kota Palembang, M. Sukrizen, yang terekam kamera menganiaya seorang wanita di SPBU Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Sumatera Selatan, 5 Agustus lalu, akhirnya ditangkap tim Reskrim Polrestabes Palembang. M. Sukri juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Ini berdasarkan keterangan dari saksi, kemudian ada dari ahli yaitu dari hasil visum interpretum, kemudian juga bukti petunjuk adanya persesuaian antara video yang ada di hasil daripada CCTV yang ada di SPBU, kemudian juga video-video yang lain yang... Insiden ini bermula saat korban sedang mengantre untuk mengisi BBM. Tiba-tiba mobil tersangka datang dan memotong antrean. Korban yang tak terima melancarkan protes, namun malah dianiaya tersangka. Tersangka bahkan juga melontarkan kata-kata yang kurang pantas terhadap sang wanita. Sebelum ditangkap, M. Sukrizen sempat meminta maaf kepada korban dan masyarakat. Ia mengaku menyesali perbuatannya. Pada masyarakat yang amal dan pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Namai dan kepada yang bersangkutan. Aku juga sudah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itulah cerita di saya. Terima kasih. Menanggapi kasus ini, Ketua DPC Gerindra Kota Palembang mengatakan pihaknya tidak mentolerir perbuatan kadernya terhadap korban. Sikap Partai Gerindra Kota Palembang akan memberikan sanksi tegas kepada Bapak Sukrizen, bahkan sampai sanksi pemecatan. Dan proses pemecatan pun nanti kita akan tunggu dari sikap dari DPP. Akibat perbuatannya, tersangka terancam pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Tim Liputan CNN Indonesia, Sumatera Selatan.